Tocin sekalian yang saya hormati, dimanapun Anda berada, hampir 2 bulan lamanya aktivitas kegiatan kita terganggu dengan adanya suatu wabah virus yang sangat mematikan yang kita sebut COVID-19 atau COVID-19, sehingga kerinduan untuk beribadah menjadi suatu harapan kita bersama. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan siraman rohani ini, terlebih dahulu terimalah salam di dalam seiman, hanya kebajikan tian berkenan, wai te tung tian. Rekan seiman yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tian. Atas segala perlindungannya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan di tengah mewabahnya pandemi virus corona ini. Oleh karena itu, jagalah kesehatan agar kita selamat dari musibah yang sedang kita hadapi ini. Rekan seiman yang saya hormati, kami sebagai rohaniawan punya tanggung jawab moral terhadap umat yang membutuhkan santapan rohani yang selama 2 bulan ini vakum di dalam menjalankan ibadah. Untuk itu kami berinisiatif berbuat sesuatu untuk memenuhi panggilan tugas rohani kami sebagai rohaniawan lewat media sosial ini. Rekan seiman yang saya hormati, renungan kali ini saya akan beri judul Membentengi Diri dengan Perisai Iman. Rekan seiman yang saya hormati dan saya kasihi, selagi kita masih dalam perlindungannya, mari kita bersama-sama mematuhi dan membatasi diri aktivitas kegiatan kita sesuai dengan himbauan pemerintah. Untuk itulah kami akan masuk kepada inti permasalahan atau inti dari renungan yang saya akan sampaikan pada siang hari ini. Dan saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para tocin sekalian. Ada kisah menarik di dalam kitab Sesu yang terkait dengan virus COVID-19 yang sedang mewabah ini. Mari kita coba menelaah pada bagian Lenyi, jilid 12 ayat 7 yang terdapat pada halaman 225. Di sana ada pembicaraan Cesengkung Ce dengan salah seorang murid yang bernama Cekung atau Cukong. Sebelum saya menyampaikan uraian ini, marilah kita buka bersama ayat suci kita yang terdapat di dalam Lenyu jilid 12 ayat 7 yang terdapat pada halaman 225. Dalam ayat 7 ini, Cukong bertanya tentang pemerintahan. Lalu Nabi Kongcu bersabda, harus cukup makan, cukup persenjataan, dan cukup kepercayaan dari rakyat. Lalu Cukong bertanya kembali, kalau terpaksa ada yang tidak dapat dipenuhi dari ketiganya, manakah yang dapat dilakukan? Nabi Kongcu menjawab, lakukan persenjataan. Rupanya jawaban Nabi Kongcu tidak memuaskan Cukong. Cukong bertanya kembali, kalau terpaksa ada yang tidak dapat dipenuhi dari keduanya yang masih itu, manakah yang dapat dilakukan?
Nabi Kongco lalu menjawab kembali, lalu kan, karena sejak zaman kuno selalu ada kematian. Tanpa kepercayaan rakyat, negara tidak akan dapat berdiri tegak. Rekan seiman yang saya hormati, kalau kita baca dari ayat ini, ada 3 inti yang menjadi permasalahan, yaitu persenjataan, makanan, dan keyakinan. Oleh karena itulah akan saya menyederhanakan dan masuk ke dalam inti permasalahan ayat ini. Ya. Dan saya akan sederhanakan ayat ini dengan pengertian, dengan pemahaman yang bisa dipahami oleh para tocin sekalian. Senjata dalam konteks bahasa yang sederhana, kita umpamakan sebuah benteng atau perisai. Kemudian makanan dapat kita implementasikan sebagai kewaspadaan. Lalu kepercayaan adalah bagian dari satu sistem keyakinan kita atau sistem keyakinan dari suatu agama. Rekan seiman yang saya hormati, kemudian kalau kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa rohani, ya, karena kesederhanaan bahasa tadi hanya kita sampaikan ke dalam bahasa sehari-hari yang bisa kita pahami, lalu kita masuk ke dalam bahasa rohani. Ya. Di sini kita akan masuk ke dalam rohani dan inti daripada tema yang tadi saya sampaikan. Benteng perisai kita itu bisa kita artikan sebagai keberanian atau yong. Kewaspadaan kita adalah mawas diri, inti daripada kemanusiaan atau ren. Dan spirit kebajikan iman kita adalah kebijaksanaan. Kalau saya sederhanakan atau saya artikan atau saya beri makna ayat ini dari 3 inti permasalahan ini, bahwa kita harus waspada terhadap wabah ini dengan membentengi diri lewat perisai iman kita yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus berani menghadapi kenyataan dalam menghadapi wabah yang membahayakan dan mematikan ini dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dengan penuh kebijakan. Artinya, dengan perisai iman, kita yakin virus ini akan melemah. Rekan seiman yang saya hormati, kalau boleh saya petik filosofi religius I Ching yang didasarkan pada prinsip yin yang atau Tiantou dan Tianli, bahwa tidak selamanya yang kuat itu superior dan yang lemah itu musnah berkalang tanah. Tetapi ada kalanya yang lemah itu menjadi kuat. Yang kuat itu menjadi lemah atau bisa musnah berkalang tanah. Rekan seiman yang saya hormati dan saya kasihi, ada kata lain untuk memberi pandangan kepada para tocin. Di dalam kehidupan kita terkadang membuat suatu rencana. Kadangkala ada rencana yang kita rencanakan tidak memperoleh hasil, tetapi ada keberhasilan dan memperoleh keberhasilan tanpa kita rencanakan. Yang perlu kita pahami bahwa pertahanan adalah bentuk dari pengendalian diri, dan pengendalian diri adalah pertahanan yang terbaik. Itulah cara kita menghadapi virus yang saat ini sedang mewabah.
Oleh karena itu, sebagai kesimpulan akhir, mari kita bercermin kepada Sang Naga yang tahu kapan ia harus menampakkan diri. Dan cobalah kita teladani burung hong yang tahu akan tempat hentian. Rekan seiman yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa Tocin pahami bersama. Karena cara kita menghadapi virus ini bukan dengan memeranginya, tetapi kita harus melemahkan virus ini dengan semangat kebajikan yang kita miliki bersama. Dan kebajikan yang kita miliki bersama adalah benteng atau perisai daripada keimanan kita dan keyakinan kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan bisa dipahami, dan terimalah kembali salam kebajikan. Wai Te Tung Tien.